Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lah kenapa tidak engkau taruh di atas makanan yang seperti ini hatta yarahun nas, sehingga manusia atau orang-orang bisa melihat cacatnya makanan ini. Rasul kemudian memberikan penegasan, man ghasana falaisa minna. Barang siapa yang curang di dalam perdagangan, maka dia bukan termasuk golonganku atau bukan termasuk umatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, segenap mustami, terkhusus jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Ceru Panji Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan zahir wal batin, kesehatan fisik, juga kesehatan jiwa kita, sehingga kita masih merasa sedemikian perlu untuk bermajelis ilmu semacam ini dengan penuh kesadaran bahwa kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya majelis ilmu itu adalah riyadul jannah. Jadi kita dengan penuh keyakinan kita mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sepekan sekali setiap malam Jumat Sayyidul Ayyam ini kita mengikhtiarkan yang terbaik untuk diri kita berdasarkan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni menghadiri majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan kelak kita dibersamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat sampai ke jannah bersama orang-orang soleh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita ada di hadis terakhir di bab as-sidq, di bab kejujuran. Di hadis ini hadis yang ke-59. Jadi insyaallah tahun depan kita akan masuk ke hadis ke bab yang ke-5, yaitu babul muraqabah. Bab bagaimana kita bisa berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis terakhir di bab as-sidq, di bab babus sidq, di bab kejujuran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyuguhkan satu hadis dari Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau Abi Khalid ini menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al bayyi'ani, dua orang pelaku jual beli, dari bayyi'ani bil khiyari, itu memilih, ada hak memilih, malam ya tafarraqa, sebelum berpisah. Ini kita dibawa ke suasana
kejujuran di dalam yang contoh atau model muamalahnya, ya ini kejujuran di dalam jual beli. Dua orang yang jual beli itu bertemu, kemudian boleh memilih al-khiyar sebelum berpisah. Memilih dalam arti apa? Memilih untuk jadi beli atau jadi menjual atau tidak, begitu. Jadi ibu-ibu kalau ke toko pakaian atau ke pasar, bapak-bapak juga, kalau misalkan sudah mendatangi penjual atau kita menjual didatangi pembeli, di situ ada pertemuan dua orang pelaku jual beli yang di sini disebut oleh Nabi bayyi'ani, dua orang pelaku baik al-bai' atau pelaku jual beli. Ini di dalam pertemuan itu kedua-duanya punya hak khiyar, punya hak memilih. Apakah memilih dalam arti memilih apa-apa yang mau dibeli? Penjual juga berhak menentukan apa-apa yang dijual. Dagangannya banyak, ini yang boleh dibeli, ini yang tidak boleh dibeli, misalkan seperti itu. Pembeli juga gitu, yang didagangkan itu banyak, ada berambang, ada lombok, ada macam-macam itu. Kalau baju pun juga ada baju tank top, ada baju kaos, ada celana, ada topi, macam-macam. Pembeli berhak memilih itu ya, berhak memilih barangnya maupun memilih jadi beli atau tidak. Nah itu. Jadi kalau kita jualan, ada orang yang sudah pegang-pegang, lihat, apalagi sudah nawar, bahkan Pak sudah bayar sekalipun, asalkan masih belum berpisah, sebelum berpisah ini ya tafarraqa, itu masih boleh. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah itu masih boleh membatalkan atau meneruskan transaksinya itu. Jadi kalau kita penjual itu, kalau sudah ada yang nawar itu ya, sudah ada yang nawar, apalagi sudah membayar begitu, tapi belum pergi, itu kita tidak perlu marah kalau ternyata saya pikir-pikir kok kok nggak srek, ya pokoknya nggak situ lah gitu. Itu boleh Pak, boleh. Ibu-ibu yang berprofesi penjual atau yang sering berjualan, nggak usah pekewoh. Misalkan baju sudah kadung dicoba-coba misalkan, terus ini lama gitu, yang penting belum pergi gitu. Tapi kalau sudah dibayar terus dibawa pergi, ini hukumnya sudah berbeda. Tinggal kesepakatan dengan penjual maupun pembeli. Secara hukum ini sudah sah diperjualbelikan. Kalaupun penjualnya tidak memperbolehkan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, itu sah itu. Tapi kalau masih belum berpisah, meskipun sudah dibayar, HP misalkan di counter sudah dibayar, dipegang-pegang, dicoba-coba fiturnya, kameranya dicoba sampai setengah jam, padahal sudah dibayar gitu. Ini masih boleh untuk dibatalkan gitu. Ini khiyar. Ini ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dikembangkan dalam berbagai peristiwa antara penjual dan pembeli, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Nah, ini hal lain. Apabila sadaqa, apabila keduanya jujur, wa bayyana, dan memberikan penjelasan terhadap produk, terhadap perilaku transaksi itu. Jadi ini menunjukkan keseriusan atau wong Jawa itu ketemenannya, kejujurannya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima.
Allah memberikan keberkahan di dalam transaksinya itu apabila jujur dan tidak menutup-nutupi. Bayana itu memberikan penjelasan atau menjelaskan, maka jual beli keduanya, transaksi keduanya itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang menjual yang diberi keberkahan, tetapi juga yang membeli. Dalam hukum ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam hukum bantu-membantu di dalam kebaikan dan bertakwa, maka peristiwa seperti ini juga termasuk yang mendapatkan berkah adalah pembantunya, tukang jaga tokonya misalkan. Ini karena mereka terlibat dalam proses perniagaan itu. Ini Pak. Jadi sedekah jujur, kalau memang barang ini barangnya sendiri, ya diomongin barangnya sendiri. Kalau memang barang ini belum ada yang nawar, ndak usah dibilang sudah ada yang nawar gitu. Ini bagi penjual Pak Budi. Jadi penjual itu biasanya, Mbak ini berapa? Sekilo berapa? 12 Mbak. 12. Buat 10 lah Mbak dipaskan. Wah itu tadi barusan ditawar 11 saya tidak boleh gitu. Padahal belum ada yang nawar. Ini sering terjadi gitu kayak gini ya Pak ya. Nah ini penjual. Pembeli pun juga bisa berbohong loh Bu. Saya tadi di sana 9.500 mau dikasihkan, saya nggak mau, saya minta 9.000 kok gitu loh. Itu kenapa dengan bunga-bunga kebohongan seperti itu gitu. Nah, ini memang seninya di dalam berniaga. Kadang-kadang bisa dipahami itu sebagai kepiawaian di dalam bertransaksi. Padahal itu kalau dilakukan itu akan menghilangkan keberkahan di dalam berniaga. Tetapi kalau jujur ya belum ada yang nawar, atau memang ini barang kemarin misalkan, ini ya disampaikan bayyana, yatabayyana, menjelaskan. Maksudnya menjelaskan, sekarang bapak-bapak misalkan mau beli sepeda motor bekas di mana? PDS apa itu? Ya PDS, di sepeda PDSM, penjual sepeda motor bekas itu kayaknya gitu. Ada yang jual merek ini tahun sekian, ini punya barang saya. Wah, kalau mau dijual itu pasti dipermak ya Pak Fadli ya. Peleknya dibikin mengkilat, rujinya apalah pokoknya itu. Pokoknya supaya kelihatan celing gitu. Nah, ini memang jujur, ini memang barang saya, ini tahun sekian, ini STNK-nya itu saya tangan pertama, jujur. Tetapi selain fasodaqah, jujur seperti itu juga harus dijelaskan. Ini sepeda pernah turun mesin misalkan, dijelaskan. Sepeda pernah turun mesin, ini pernah saya tinggal di rumah, saya tinggal pergi kebanjiran, mati mesinnya, pernah seperti itu. Tapi ini sudah diperbaiki ya, sudah seperti ini adanya. Ini maksudnya menjelaskan terhadap apa yang diperniagakan. Rasul pernah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika inspeksi, ya nggak tahulah, ke pasar beliau, kemudian ada orang yang menjual makanan itu. Nah, makanan Rasul itu ya atas petunjuk wahyu pastinya. Rasul itu kan tidak pernah berkata dan berbuat atas dasar hawa nafsu. Nah, Rasul qadarullah itu memasukkan tangannya, jadi ada makanan yang ditumpuk, apakah kurma ataukah apa begitu. Nah, Rasul itu merogoh di bawahnya Pak, di dalamnya, di keranjang itu dirogoh. Kemudian ketemu sesuatu yang tidak sebagus yang di atas gitu. Maka Rasul menanyakan, mahada ya sahibat ta'am. Sahibat ta'am itu maksudnya pemilik penjual makanan itu. Apa ini? Dikeluarkan, apa ini? Mahada ya sahibat ta'am. Apa ini? Kemudian dijawab, asobat hus sama ya Rasulullah.
Orang ini kemudian malu dan mengatakan asobat husama ya Rasulullah, maksudnya dia keterocohan atau kehujanan begitu, ketimpa sesuatu yang dari langit, jadi makanannya ini becem apa bagaimana begitu. Oh itu kena hujan ya Rasulullah. Nah itu dia baru ngomong bahwa di atas yang tumbukan bagus, di dalamnya itu ada yang becer atau seperti itu. Maka Rasulullah menyatakan, lima ma ja'altahu fauqa ta'am, lah kenapa tidak engkau taruh di atas makanan yang seperti ini, hatta yarahun nas, sehingga manusia atau orang-orang bisa melihat cacatnya makanan ini. Rasul kemudian memberikan penegasan, man ghasana falaisa minna, barang siapa yang curang di dalam perdagangan, maka dia bukan termasuk golonganku atau bukan termasuk umatku. Nah ini berat. Jadi sekarang sudah tidak ada Rasulullah, sudah wafat beliau, tapi Rasulullah pernah beradegan, pernah menegur, pernah mendapati, pernah menangkap tangan Pak Fadli OTT seperti itu. Nah, maka yang seperti itu mencurangi menutupi, tidak memberikan penjelasan bahwa barang ini sebenarnya ada cacatnya, seperti itu termasuk curang, ghasana. Dan barang siapa man ghasana falaisa minni, tidak termasuk golongan ini. Berat sekali. Selain ancaman Allah tadi yang tidak berkah itu ya, dilanjutkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in katama wa kadzdzaba, barang siapa yang menutupi dan berdusta atas transaksinya itu, muhiqat barakahu baihima, maka hancurlah keberkahan di antara keduanya. Nah ini bahaya sekali. Muttafaqun alaih.